Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan merupakan suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Ada beberapa karakteristik perusahaan. Satu yaitu proses pengolahan produk, yang kedua yaitu produk yang dihasilkan, dan yang ketiga yaitu produk ditunjukkan untuk memenuhi pesanan. Di sini ada karakteristik harga pesanan. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan menyesuaikan pesanan. Yang kedua yaitu biaya produk digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu biaya bahan baku menjadi biaya sesungguhnya, biaya tenaga kerja menjadi biaya sesungguhnya, dan biaya overhead pabrik menjadi tarif. Manfaat informasi harga pokok pesanan. Yang pertama, penentu harga jual pesanan. Perusahaan yang aktivitas produksinya berdasarkan pesanan akan memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pesanan. Hal ini mengakibatkan biaya produksi untuk setiap pesanan akan berbeda, sehingga harga jual yang dibebankan kepada pesanan akan ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi item pesanan tersebut. Yang kedua adalah perbandingan untuk menerima atau menolak pesanan. Manajemen dapat memutuskan untuk menerima atau menolak pesanan tersebut. Sebagai pertimbangan untuk menerima atau menolak, manajemen membutuhkan informasi total harga pokok dari produk yang dipesan. Jika informasi total harga pokok pesanan tidak tersedia, maka manajemen tidak dapat mengetahui apakah harga yang diminta pesanan akan menguntungkan perusahaan atau tidak. Yang ketiga, alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Pada saat perusahaan menerima pesanan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Dengan demikian, manajemen dapat memantau jika proses produksi untuk suatu pesanan akan menghasilkan total biaya produksi pesanan yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Yang keempat, menghitung laba rugi perusahaan. Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk akan membantu manajemen mengetahui apakah suatu pesanan akan menghasilkan laba atau justru akan mengalami kerugian. Yang kelima, harga pokok persediaan produksi yang tercantum dalam neraca. Manajemen harus memasukkan harga pokok persediaan produk, baik itu produk jadi atau produk masih dalam proses. Dengan demikian, maka manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi, namun sampai dengan tanggal neraca masih belum diserahkan kepada pemesan. Syarat penentuan harga pokok pesanan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan harga pokok pesanan, yaitu A. Produk dipisahkan dari identitasnya. Setiap pesanan produk harus dipisahkan identitasnya dengan jelas dan harus dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individu. B. Membagi biaya produksi. Biaya produksi dibagi menjadi dua golongan, yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja tidak langsung. C. Pembebanan atas bahan baku. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dibebankan langsung pada pesanan, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. D. Waktu penentuan harga pokok pesanan. Harga pokok setiap pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. E. Perhitungan harga pokok pesanan per satuan produk. Harga pokok bersatuan produk dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan terkait. Kumpulan biaya produksi.
1. Pembelian bahan baku. Mencatat pembelian bahan baku dapat dilakukan dengan dua metode. Pertama, metode jurnal. Persediaan bahan baku dan utang dagang kas. Persediaan bahan baku masuk di akun debit, sedangkan utang dagang kas masuk di akun kredit. Jika pembelian dilakukan dengan cara kredit, maka menjadi utang dagang. Sebaliknya, jika dilakukan dengan cara tunai, maka menjadi kas. Kedua, metode mutasi persediaan. Barang dalam proses dan persediaan barang bahan baku. Barang dalam proses masuk di akun debit, sedangkan persediaan bahan baku masuk di akun kredit. 2. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Barang dalam proses atau biaya tenaga kerja tidak langsung masuk ke akun debit, sedangkan gaji dan upah masuk di akun kredit. Biaya overhead pabrik atau BOP. Dalam metode biaya harga pokok pesanan BOP harus dikenakan pada tiap pemesanan menurut tarif yang ditentukan di muka. BOP yang terjadi selama periode 1 tahun dikumpulkan kemudian di akhir tahun dibandingkan dengan yang dibebankan pada produk atas dasar tarif pencatatan BOP yang dibebankan kepada produk. Biaya BOP dibebankan masuk di akun debit, sedangkan biaya BOP sesungguhnya masuk di akun kredit. Biaya overhead pabrik atau BOP yang sesungguhnya. 1. Pemakaian bahan penolong. Biaya overhead pabrik masuk di akun debit, sedangkan persediaan bahan penolong masuk di akun kredit. 2. Pencatatan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya masuk di akun debit, sedangkan gaji dan upah masuk di akun kredit. Pengumpulan biaya produksi yang ketiga, yaitu pencatatan produk jadi. Biaya produksi yang terdapat dalam kartu harga pokok dijumlahkan dan dikeluarkan dari rekening barang dalam proses. Persediaan produk jadi masuk di akun debit. Utang dagang kas masuk di akun kredit. Barang dalam proses sampai biaya tenaga kerja langsung masuk di akun debit. Barang dalam proses sampai biaya overhead pabrik masuk di akun kredit. Kelebihan dan kekurangan harga pokok pesanan. Kelebihan harga pokok pesanan yang pertama yakni struktur lengkap. Harga pokok pesanan sendiri memiliki struktur yang lengkap dan hanya terbatas pada biaya langsung. Yang kedua yakni tepat, lengkap, dan mampu diperbandingkan. Yang ketiga, mengatur kinerja. Adanya harga pokok pesanan itu dapat mengatur dan mengevaluasi kinerja dari berbagai bagian dalam perusahaan, baik itu bagian operasional, fungsional, maupun manajemen dalam perusahaan tersebut. Yang keempat yakni mengendalikan adanya penyimpangan, karena harga pokok pesanan sendiri itu dapat mengendalikan operasional serta dapat mendeteksi dan menganalisa adanya penyimpangan pada pola biaya. Kekurangan dari harga pokok pesanan yakni pemborosan dalam biaya produksi itu dibebankan keseluruhan kepada biaya pesanan, sehingga hal tersebut akan merugikan kepada konsumen sendiri.